Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belil Gunawan. Saya Desya Putri. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Peranan Sekolah dan Konteks Sosiokultural dalam Mengatur Tingkah Laku Peserta Didik di SMP Negeri 4 Bone. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu peran sekolah, di mana sekolah adalah wadah untuk melaksanakan proses belajar mengajar di kegiatan formal. Proses pendidikan dan sosialisasi dan generasi muda berlangsung tidak selalu melalui prosedur dan jalur belajar formal yang ekstensif. Namun demikian, proses persekolahan sebenarnya selalu terjadi di mana-mana dan masyarakat sukar bahkan tidak mungkin untuk menghindari diri dari proses belajar mengajar formal tersebut, baik di dalam masyarakat di desa-desa, masyarakat yang hidup di padang pasir, maupun masyarakat yang di lereng-lereng gunung. Nah, selanjutnya ada tentang teori belajar sosiokultural. Nah, teori belajar sosiokultural ini itu berangkat dan penyadaran tentang betapa pentingnya sebuah pendidikan yang mana melihat proses kebudayaan dan pendidikan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, pendidikan dan kebudayaan ini memiliki keterkaitan yang sangat erat, di mana pendidikan dan kebudayaan berbicara pada tatanan yang sama, yaitu tentang nilai-nilai. Selanjutnya ada karakter. Nah, karakter ini tidak lepas mempelajari nilai atau sikap, norma, dan moral. Salah satu unsur dalam karakter seseorang adalah sikap dan perilaku yang akan dilihat orang lain, dan itu akan membuat orang lain menilai bagaimana karakter orang tersebut. Bahkan dari sikap dan perilaku tersebut, orang lain cenderung menilai bagaimana karakter orang tersebut, walaupun hal yang dilihat orang lain tidak tentu benar. Adapun rumusan masalah dari penelitian kami yaitu yang pertama, bagaimana peran sekolah dalam mengatur tingkah laku peserta didik di SMP 4 Watampone. Yang kedua, bagaimana konteks sosial kultural dalam mengatur tingkah laku peserta didik di SMP Negeri 4 Bone. Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dari penelitian kami yaitu yang pertama, untuk mengetahui peran sekolah dalam mengatur tingkah laku peserta didik di SMP Negeri 4 Watampone. Yang kedua yaitu untuk mengetahui konteks sosiokultural dalam mengatur tingkah laku peserta didik di SMP Negeri 4 Watampone. Baik, saya akan membahas mengenai kajian terdahulu. Langsung saja. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Puji Kurniawan dengan judul Pendidikan dan Masa Depan Studi Latar Sosiokultural terhadap motivasi mahasiswa Bojonegoro di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun hasil dari penelitian ini adalah motivasi mahasiswa ialah landasan utama yang mendorong pribadinya untuk melakukan tindakan yang searah dan sejalan dengan motivasi yang telah diterapkannya. Faktor-faktor sosiokultural dan bagaimana faktor tersebut membentuk dan mempengaruhi motivasi mahasiswa adalah tradisi kebudayaan masyarakat yang mempengaruhi dalam mengambil tindakan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Perdana, Sumargono, Valensi Rahmedita dengan judul Integrasi Sosiokultural Siswa dalam Pendidikan Multikultural melalui Pembelajaran Sejarah. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa guru sejarah sudah mengintegrasikan sosiokultural siswa dalam pendidikan multikultural melalui pembelajaran sejarah. Siswa mengingat dan mempelajari kerusuhan yang dipicu oleh perbedaan hingga peristiwa-peristiwa bersejarah lainnya yang dilatar belakangi oleh konflik etnis seperti kerusuhan di kota Surakarta hingga sebaliknya peristiwa Sumpah Pemuda yang dipelopori oleh berbagai etnis, suku, dan agama di seluruh Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kajian pustaka. Langsung saja, peran sekolah. Sekolah sebagai sistem sosial merupakan susunan dari peran dan status yang berbeda-beda, di mana masing-masing bagian tersebut terkonsentrasi pada suatu kekuatan legal struktural yang menggerakkan daya orientasi demi mencapai tujuan tertentu variabel dan faktor sekolah sebagai sistem sosial. Yang pertama, kebijakan dan politik sekolah sangat menentukan ke arah mana anak didik akan dikembangkan potensinya.
Kebijakan dan politik sekolah yang bernuansa khas dan unggul dapat dikembangkan sekolah itu secara terencana dan berkelanjutan. Yang kedua, budaya sekolah dan kurikulum yang tersembunyi. Hal ini sangat menentukan kepribadian yang dikembangkan pada lingkungan sekolah. Misalnya di sekolah dasar tertentu dibudayakan untuk setiap hari guru atau sekolah menyambut kedatangan siswa di depan pagar secara bergiliran untuk bersalaman, yang mengajarkan nilai keakraban, kekeluargaan, rasa saling hormat, dan kasih sayang. Yang ketiga, gaya belajar dan sekolah. Gaya belajar siswa hendaknya diperhitungkan oleh sekolah dalam pembuatan kebijakan dan menciptakan kondisi belajar yang aman dan nyaman dan akrab dengan kondisi siswa. Yang keempat, bahasa dan dialek sekolah. Di sini berkaitan dengan bahasa dan dialek yang digunakan di sekolah di mana sekolah berada. Yang kelima, partisipasi dan input masyarakat. Bila kesadaran masyarakat akan pendidikan tinggi, maka akan mempengaruhi pengembangan sekolah ke depannya. Yang keenam, materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada semua bidang studi atau bidang yang paling cocok dapat memasukkan materi budaya itu dalam pembelajaran. Yang ketujuh, sikap, persepsi, kepercayaan, dan perilaku staf sekolah. Seluruh staf yang mendukung pembelajaran akan sangat membantu menciptakan kondisi belajar yang diinginkan dan begitu juga sebaliknya. Baik, selanjutnya fungsi dan tujuan sekolah. Adapun fungsi sosiokultural dalam pendidikan, yang pertama itu pentingnya menghargai budaya. Fungsi dan tujuan sekolah. Sekolah melaksanakan tugas mendidik maupun mengajar anak-anak serta memperluas tingkah laku si anak didik yang dibawa dari keluarga. Yang kedua, sekolah mendidik maupun mengajar anak didik menjadi pribadi dewasa sekaligus warga negara susila. Yang ketiga, sekolah mendidik maupun mengajar anak didik menerima dan memiliki kebudayaan bangsa. Yang keempat, lewat bidang pengajaran, sekolah membantu anak didik mengembangkan kemampuan intelektual dan keterampilan kerja. Selanjutnya itu fungsi sosiokultural dalam pendidikan. Yang pertama, pentingnya menghargai budaya dalam pendidikan ini karena dorongan yang timbul dalam diri manusia sadar ataupun tidak sadar adalah hasil kebudayaan di mana pribadi itu hidup. Yang kedua, kebudayaan memberikan kondisi yang didasari dan ditindaklanjuti untuk belajar. Yang ketiga, kebudayaan mendorong secara sadar ataupun tidak sadar akan reaksi-reaksi kelakuan tertentu. Yang terakhir yang akan saya bahas yaitu tujuan sosiokultural. Pembelajaran sosial dan emosional dan pendidikan karakter atau tingkah laku merupakan pendekatan komplementer untuk memperkuat seseorang untuk memahami, mengelola, dan mengekspresikan aspek sosial dan emosional kehidupan untuk mengatur tindakan yang secara positif dan diarahkan pada tujuan. Berkaitan dengan pembelajaran karakter atau tingkah laku sebagai suatu sistem proses pembelajaran, karakter sebagai mulok yang terintegrasi dalam mapel sekolah di suatu daerah diperlukan apresiasi yang mantap dan dari berbagai pihak terutama guru dan siswa yang menjadi pelaku sekaligus sasaran dalam pembelajaran karakter. Salah satu upaya tersebut direalisasikan dengan pengembangan materi ajar pendidikan karakter yang berwawasan sosiokultural dengan harapan pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah memperhatikan aspek-aspek keunggulan sosial budaya yang ada di suatu daerah yang kental dengan budaya, ramah tamah, dan budi pekerti luhur serta nilai-nilai luhur lainnya yang tidak ada di daerah lain. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.
Baiklah, saya akan memaparkan hasil penelitian kami, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan metodologi penelitian, yaitu jenis penelitian yang kami gunakan, yaitu kualitatif, teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya, yaitu triangulasi. Baiklah, langsung saja masuk ke hasil penelitiannya, yaitu di sini memiliki beberapa variabel, yaitu ada 3: peran sekolah, peran konteks sosiokultural, dan mengatur tingkah laku, dan yang memiliki beberapa indikator. Baiklah, langsung saja yang pertama, peran sekolah. Indikator yang pertamanya yaitu kebijakan dan politik sekolah. Kebijakan adalah suatu hal yang diterapkan pada instansi tertentu yang harus ditaati dan diterapkan pada instansi tersebut, serta politik yang menjadi ciri khas suatu sekolah. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibu Sueni sebagai selaku kepala bimbingan konseling di SMP Negeri 4 Bone, yaitu mengatakan di sekolah perlu adanya kebijakan yang diterapkan untuk mengatur tingkah laku siswa, yaitu seperti menerapkan peraturan dan tata tertib sekolah untuk peserta didik. Hal yang sama pun diungkapkan oleh Pak Muhammad Anwar sebagai guru mata pelajaran di sekolah tersebut, yaitu selain peraturan yang diterapkan oleh sekolah, tentunya ada peraturan tersendiri yang dibuat di dalam kelas guna lebih mengatur tingkah laku siswa dan lebih memperhatikan pelajaran yang disampaikan di dalam kelas. Berdasarkan hasil observasi kami terkait dengan politik dan kebijakan sekolah ini menerapkan kebijakan atau tata tertib yang harus dipatuhi oleh warga sekolah yang berada, yaitu dengan adanya pamflet yang berada di pintu masuk sekolah. Yang indikator kedua yaitu budaya sekolah. Budaya yang berlangsung di sekolah sangat menentukan kepribadian yang dikembangkan pada lingkungan sekolah yang mengajarkan untuk saling hormat, kekeluargaan, dan kasih sayang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Sueni, yaitu di sekolah budaya yang sering dilakukan oleh peserta didik yaitu ketika di awal dan di akhir proses belajar mengajar, biasanya siswa itu berdoa dan mengaji serta sholat berjamaah. Hal yang sama pun diungkapkan oleh Pak Anwar. Di awal pembelajaran selalu dimulai dengan mengaji bersama, kemudian di saat waktu sholat maka semua mengikuti sholat berjamaah. Berdasarkan hasil observasi tentang budaya yang diterapkan guna mengatur tingkah laku peserta didik, menerapkan kegiatan seperti baca doa sebelum dan sesudah pembelajaran, dan sedangkan mengaji hanya menerapkan di surah-surah pendek dan sholat duha pada hari tertentu, yaitu hari Jumat, dan sholat duhur bagi siswa yang dilaksanakan sebelum pulang. Indikator yang ketiga yaitu gaya belajar yang dipakai pada sekolah ini. Gaya belajar merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawab untuk mendapatkan suatu pendekatan sesuai dengan tuntutan sekolah dalam mengatur tingkah laku. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Sueni, gaya belajar yang diterapkan dalam membimbing tingkah laku peserta didik yaitu penerapan pendidikan karakter dalam setiap proses pembelajaran. Hal yang berbeda yang diungkapkan oleh Pak Anwar yaitu menciptakan gaya belajar yang tidak membosankan, akan tetapi tetap memperhatikan dan tetap mengontrol tingkah laku peserta didik agar tetap mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil observasi mengenai gaya belajar yang diterapkan dalam membimbing tingkah laku peserta didik, yaitu menciptakan gaya belajar yang tidak membosankan. Contohnya, seorang guru memberikan materi yang mudah dicerna oleh peserta didik. Hal ini diungkapkan oleh salah satu siswa SMP 4 Bone. Indikator yang keempat yaitu partisipasi masyarakat. Bila kesadaran masyarakat akan pendidikan tinggi, maka akan mempengaruhi pengembangan sekolah ke depannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Anwar mengenai partisipasi masyarakat, di sekitar sekolah orang-orang di sini bermacam-macam kepeduliannya. Ada yang memang pada dasarnya peduli, ada juga yang hanya bersikap biasa-biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Berdasarkan hasil observasi mengenai partisipasi masyarakat dalam mengatur tingkah laku peserta didik di sekolah ini, ada masyarakat yang melaporkan ke guru BK terkait dengan
tingkah laku peserta didik yang melanggar tertib sekolah. Jadi partisipasi masyarakat di sekolah ini sangatlah tinggi dengan adanya laporan yang masuk dari masyarakat tentang peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah. Indikator yang kelima yaitu sikap dan perilaku staf sekolah. Seluruh staf yang mendukung pembelajaran akan sangat membantu menciptakan kondisi belajar yang diinginkan. Dan begitu juga sebaliknya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Sueni, seluruh staf dan guru ikut berpartisipasi dalam mengatur tingkah laku siswa dan terjalinnya kerjasama yang baik oleh semua pihak sekolah dalam proses pembentukan tingkah laku dan karakter peserta didik. Berdasarkan hasil observasi terkait dengan kerjasama staf dan guru dalam mengatur tingkah laku peserta didik, yaitu apabila ada peserta didik yang tidak mentaati peraturan, maka pihak sekolah akan langsung menegur peserta didik. Siapapun guru yang melihat peserta didik yang melanggar tata tertib tersebut bisa langsung menegur ataupun memberikan sanksi. Variabel yang kedua yaitu peran konteks sosiokultural. Yang indikator yang pertama yaitu ilmu sosial dan ilmu budaya. Sosial adalah bentuk terkait yang berhubungan dengan masyarakat, dan budaya adalah cara hidup seseorang yang berkembang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam sekolah perlu diterapkannya kedua ilmu tersebut agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Anwar, di sekolah tentu menerapkan ilmu sosial dan budaya. Contohnya penerapan gotong royong dan saling tolong-menolong, sifat kerja keras yang ditunjukkan dan bersungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan serta menyelesaikannya dengan baik. Berdasarkan hasil observasi kami terkait hal ini yaitu melakukan gotong royong dan bersikap sopan santun kepada guru dan orang yang dianggap lebih tua di sekolah. Akan tetapi masih ada peserta didik yang bertutur kata kurang sopan dan kurang baik didengar apabila bersosialisasi dengan bukan warga sekolah. Indikator yang kedua yaitu positif dan negatif budaya. Dalam budaya pasti masih saja ada timbul dampak-dampak yang terjadi apabila di sekolah pasti mendapatkan banyak sikap-sikap positif dan negatif dari peserta didik dalam menerapkan budaya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibu Sueni selaku Kepala Bimbingan Konseling di sekolah tersebut, di sekolah sudah menerapkan budaya yang mana menimbulkan tingkah laku yang positif bagi peserta didik, seperti timbulnya jiwa sosial, keakraban, dan keramahan tamahan yang berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil observasi terkait indikator yang ini yaitu menimbulkan hal tersebut terbukti dengan adanya keakraban dan jiwa sosial pada peserta didik serta sikap ramah tamah yang terjalin dalam peserta didik. Akan tetapi walaupun sudah diterapkan budaya di sekolah dan menimbulkan tingkah laku positif, tetap saja masih ada tingkah laku negatif dari peserta didik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Anwar, walau sudah menimbulkan tingkah laku positif, pasti tetap ada peserta didik yang berkelakuan buruk. Berdasarkan hasil observasinya, terkait tingkah laku peserta didik dalam penerapan sosial dan budaya yang kelakuan guru walaupun hanya sebagian saja. Contohnya terdapat beberapa peserta didik yang mengeluarkan baju padahal sudah diberikan teguran akan tetapi tidak didengarkan. Bahkan ada peraturan yang mengikat akan hal tersebut. Baiklah, langsung saja ke variabel yang kedua yaitu variabel yang ketiga yaitu mengatur tingkah laku. Indikator yang pertama yaitu tempat tinggal. Lingkungan sangat mempengaruhi tingkah laku peserta didik, terutama pada tempat tinggal. Bisa saja adanya pengaruh tersebut menimbulkan dampak kurang baik dari peserta didik yang kemudian dibawa ke sekolah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Anwar, tempat tinggal peserta didik sangat berpengaruh terhadap tingkah laku peserta didik yang bisa saja menimbulkan tingkah laku buruk atau baik dari peserta didik itu sendiri di lingkungan sekolah.
Berdasarkan hasil observasi mengenai pengaruh tempat tinggal peserta didik ini, benar dengan yang dikatakan oleh guru mata pelajaran bahwa perilaku peserta didik sangat berpengaruh dengan lingkungannya. Contohnya, ada peserta didik yang diketahui lingkungannya kurang baik, maka tingkah laku peserta didik tersebut juga akan berperilaku kurang baik di sekolah. Indikator kedua yaitu peran guru dalam mengatur tingkah laku peserta didik. Pastinya guru akan ikut peran di dalamnya, yang kemudian akan diberikan tindakan apabila terdapat tingkah laku yang kurang baik dari peserta didik. Sebagaimana dikatakan oleh Ibu Sueni bahwa dalam sekolah apabila ada siswa yang melanggar aturan, maka kami sebagai guru akan mengambil tindakan. Apalagi saya selaku guru BK tentu saja akan memberikan tindakan seperti tindakan pembinaan yang selalu diterapkan dalam menangani siswa yang berperilaku kurang baik. Berdasarkan hasil observasi terkait dengan hal ini, masih ada siswa yang melanggar peraturan yang kemudian ditindak tegas. Contohnya, peraturan bagi siswa laki-laki rambutnya tidak boleh lebih dari 2 cm. Apabila terdapat siswa yang melanggar, maka dikenakan sanksi atau pemotongan rambut secara langsung oleh guru apabila telah ditegur berkali-kali. Indikator yang ketiga yaitu latar belakang siswa. Bukan hanya lingkungan yang mempengaruhi tingkah laku peserta didik, melainkan juga latar belakang juga mempengaruhinya, yang mana juga sangat berpengaruh dalam mengatur tingkah laku mereka. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Sueni, latar belakang peserta didik sangat berpengaruh dalam tingkah laku peserta didik. Salah satunya keluarga. Peran keluarga dalam pembentukan tingkah laku siswa sangat besar. Dari keluarga lah siswa dapat belajar berperilaku dan bersikap sebagai anggota masyarakat yang baik. Peran pendidikan di sekolah tidak akan berpengaruh besar ketika keluarga melepas tanggung jawabnya. Berdasarkan hasil observasi kami terkait dengan latar belakang keluarga yang mempengaruhi tingkah laku peserta didik, ya benar adanya latar belakang peserta didik sangat berpengaruh. Contohnya yaitu jika ada peserta didik yang diantar langsung oleh orang tuanya, dapat kita lihat bahwa dia salim dengan orang tuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan hasil penelitian kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.